Maret ke atas. Dalam kondisi seperti ini, Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Pada kali ini kita kembali lagi akan mendengarkan pesan atau firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Baiklah sahabat terang kemuliaan, sebelum kita lanjut ke videonya, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, kembali lagi kami akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, yaitu Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni. Berikan kami hikmat marifat agar kami bisa mengerti, kami bisa memahami apa yang pesan yang akan disampaikan oleh Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni. Terima kasih Bapa, Engkau Maha baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami akan mendengarkan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas dukungannya selama ini dalam channel Terang Kemuliaan. Dukung terus channel Terang Kemuliaan dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-video kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, mari langsung saja kita saksikan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Selamat menyaksikan. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu terang. Dan Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu gelap. Tapi Tuhan berjanji menyertai kita dalam kondisi situasi apapun dalam hidup kita. Amin. Nah, penyertaan Tuhan ini sangat penting dalam hidup kita. Hari ini kita akan bahas tentang satu hal, yaitu tentang iman. Apa saudara? Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ayat pertama sampai dengan ketiga. Kitab Ibrani pasal 11 ayat pertama sampai dengan ketiga. Kitab Ibrani pasal 11 ayat pertama sampai dengan ketiga. Saudara yang genap, saya ganjil. Iman adalah kepastian dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Oleh iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Elohim. Dengan demikian apa yang kelihatan sesungguhnya terjadi dari apa yang tidak kelihatan. Alkitab berkata bahwa dasar dari iman adalah harapan. Apa saudara? Apapun tantanganmu, apapun badai, apapun tekanan, yang tidak boleh hilang dari hidup adalah satu, yaitu harapan. Kalau orang sudah hilang harapan, itu paling berat dan paling payah saudara. Karena ngalami 4S. Sedih, stres, stroke, selesai. Jadi apapun tekanan, apapun badai yang datang dalam hidupmu, yang tidak boleh hilang adalah satu, yaitu harapan. Apa saudara? Karena itu ada dasar dari iman. Nah, saudara, dasar dari iman adalah apa saudara? Harapan. Harapan apa? Adanya pemeliharaan Elohim. Adanya pemeliharaan Tuhan. Apa saudara? Adanya apa saudara? Pemeliharaan apa? Pemeliharaan Tuhan. Adanya pemeliharaan Elohim. Bahwa Tuhan pasti pelihara kita di bumi dan di surga. Ada suatu masa dalam hidup saya yang sangat susah dan sulit. Dalam kondisi apapun yang tidak boleh hilang adalah satu. Bahwa kita percaya Tuhan akan membela kita dan kita percaya Tuhan memelihara kita dari awal sampai akhir. Itu yang diyakini. Dan rencana Elohim adalah yang terbaik dalam hidup kita. Kadang apa yang kita kehendaki tidak seperti yang dikehendaki Tuhan. Apa yang menjadi rencana kita belum tentu sesuai kehendak Elohim. Tetapi itu yang terbaik untuk kita yang diberikan Tuhan. Pada waktu kita percaya Tuhan, kita berpikir kalau ikut Tuhan itu semua aman, semua bebas dari masalah. Bebas dari tantangan, bebas dari badai. Tapi ingat,
selama kita hidup pasti ada tantangan. Dan hidup kita adalah untuk mengatasi masalah. Dari awal sampai akhir. Nah, saudara, pada waktu saya bertobat percaya Tuhan Yesus, kondisi mama saya, keluarga saya itu susah dan berat. Mama saya itu menghidupi 5 anak laki semua. Makanya dalam hidup ini harapan itu penting. Karena itu dasar dari iman. Apa yang terjadi? Saya punya papa itu nakal sekali. Kalau kaya sama perempuan lain, kalau miskin sama mama saya. Dalam kondisi miskin tidak punya apa-apa. Nah, tetapi mama saya tidak mau cerai. Karena dia ada satu harapan. Dia lakukan ini demi anak-anak. Nanti kalau anak-anak menikah, minimal ada bapaknya untuk pelengkap. Gitu dah lah. Artinya apa? Walaupun itu sangat sederhana, tetapi itu mempertahankan hidupnya, punya harapan bahwa dia berjuang untuk anak-anak. Demikian dalam hidup saudara. Saudara harus ada harapan berjuang untuk apa? Ada harapan berjuang untuk hidup, berjuang untuk anak, berjuang untuk keluarga. Harapan ini harus ada dalam hidup saudara. Dan apa yang terjadi? Mama saya punya harapan yang sangat sederhana. Saya boleh susah, bila perlu aku mati pun tidak apa-apa, asal anak-anakku jadi. Berarti ada harapan di sini. Dan ingat Alkitab mengatakan, itu adalah dasar dari iman, harapan. Apa yang terjadi? Ada mama saya punya uang 25.000, tinggal 15.000. Mama saya baru bertobat percaya Tuhan Yesus. Dia bilang gini, kita doa tapi harus kita ada namanya usaha. Kita tidak hanya berdoa saja, harus ada usaha. Maksud mama gimana? Penting kita melangkah, kita mencoba. Segala sesuatu dicoba. Gimana Daud kalau kita bikin bakpao? Saya tanya mama saya, mama pernah bikin bakpao enggak? Belum pernah. Tapi kita harus melangkah. Kita berusaha. Kita bertahan. Tidak boleh kita menyerah nasib untuk menunggu kematian. Oke. Langsung belilah terigu gandum sama apa itu kacang hijau. Karena itu modal terakhir. Doanya sungguh-sungguh. Nyala api dinyalakan, basah roh. Basah roh sampai keder-keder. Kenapa? Modal terakhir. Segala sesuatu yang terakhir itu doanya pasti lebih sungguh-sungguh. Betul? Begitu doa haleluya, haleluya, haleluya. Bunyi kan di tim pakai dang. Yang jadi pertanyaan satu, harapannya bakpaunya membesar dan bagus. Betul? Kadang yang kita harapkan tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan menjawab doa kita melebihi apa yang kita doakan. Waktu dibuka, bakpaunya bukan membesar tapi mengecil. Mengkeret bantat. Waktu lihat itu pucat. Makanya saudara, manusia hanya melihat hari ini. Tapi Tuhan melihat jauh ke depan. Apa yang terbaik untuk kita, itulah jawaban untuk saudara. Dan apa yang terjadi? Mama saya ngomong ini modal terakhir gimana? Dijual aja lah. Bakpao itu dijual, habis. Yang karena aneh modelnya, di Sragen itu terkenal namanya bakpao unyil. Karena yang makan harus minum air banyak, gitu. Dan bakpao itu zaman itu, tahun 94, itu terkenal. Bayangan, dari uang 15.000 itu, bisa menyekolahkan saya sekolah Alkitab, lulus ranking 4, murid tinggal 4. Nah bayangin saudara, itu dengan apa? Hanya dengan uang 15.000 itu toh. 25 tinggal 15.000. Ada satu hal yang penting untuk saudara, yaitu kita harus punya namanya harapan. Ada satu perjuangan yang harus kita pertahankan. Dan itu adalah dasar dari iman. Kita tidak bisa tanpa bekerja, tanpa usaha, hanya nunggu kematian. Kita harus ada namanya berjuang.
berjuang. Apa saudara? Namanya apa saudara? Namanya apa? Berjuang. Dan berjuang ini harus ada satu motivasi. Dan itu adalah harapan. Ada harapan yang harus diperjuangkan. Ini penting sekali untuk saudara. Kita punya harapan itu penting. Nah saudara, satu hal yang saya tidak bisa lupakan dalam hidup saya. Bahwa Tuhan menjawab doa kita melebihi apa yang kita doakan. Sekecil apapun yang engkau miliki, walaupun minus pun. Untuk apa? Bangkit saudara. Tidak boleh kita menyerah pada keadaan nasib menunggu kematian dengan cara tidak terhormat. Harus berjuang, bertahan, dan kalau mati pun harus ada perjuangan, yaitu terhormat. Inflasi ini akan terjadi terus sampai 5 tahun, puncaknya itu di 2027. Dan tahun ini adalah permulaan. Ini semua permulaan. Apa saudara? Ini adalah permulaan dari resesi. Dan tahun depan adalah resesi yang sebenarnya. Tepatnya bulan Maret ke atas mulai akan naik terus. Dalam kondisi seperti ini, nomor 1, bunga bank akan naik. Makanya pesannya waktu itu jangan utang bank. Suku bunga naik, inflasi naik sampai 2027. Nah, apa pesannya? Pertama, pegang rupiah secukupnya saja untuk hidup transaksi. Kalau saudara ada keuntungan, belikan barang semua. Apa saudara? Apa saudara? Belikan barang semua. Karena nanti nilai rupiah akan turun terus. Sampai 2027. Jadi saudara, rupiah gimana? Tetap saudara memegang rupiah. Karena untuk hidup dan transaksi setiap hari. Ngerti saudara? Tapi itu secukupnya saja. Kalau saudara ada keuntungan, ada simpanan uang, ingat saudara, beli ke barang, kalau enggak barang gimana? Beli tanah. Tetapi yang pinggir jalan. Kenapa saudara? Properti akan maju, itu ada di harga akan langsung del naik, itu di 2026-2027. Itu properti, tanah. Nah ini bisnis yang bisnis properti tanah harus ingat saya pesan ini. Ngasih komisi, tidak boleh lupa. Itu nanti akan di 2026-2027. Langsung properti del mengikuti yang lain naik, inflasi. Karena properti akan yang terakhir. Jadi saudara yang punya properti jual tahun ini susah. Kalau yang di atas 2 miliar, yang laku-laku di bawah 500 juta. Tapi ingat, properti akan del naik pada waktu 2026-2027. Kenapa? Pertama, pajak diperketat dan pajak sekarang sudah naik. Betul? Kedua, menyusul UMR naik. Betul? Betul? UMR apa saudara? UMR naik. Ketiga, tahun politik, pilpres. Keempat, yang kepada lagi, inflasi, suku bunga naik. Kelima ada lagi saudara, yaitu apa? Penjadwalan utang luar negeri setiap tahun. Keenam, apalagi? Ingat, pilpres perlu biaya. Pengusaha-pengusaha, jangan utang bank. Kalau utang, lunasin. Tidak bisa bayar gimana? Jangan nambah utang lagi. Stop di situ. Tahun depan banyak pengusaha kayak tidak dekat dengan Tuhan, banyak beli es kopior. Kelapa kopior, pusing. Tapi ingat, bersama Tuhan kita bisa. Kenapa? Karena Tuhan memberi sebuah pesan itu tahun 9697. Bahwa saat itu terjadi, aku akan memelihara umatku di tengah-tengah kesusahan. Nah,
Jadi ingat, makanya saya dapat lagu tahun 2021 diberi kekuatan seperti kaki rusa. Kenapa saudara? Dengan tenang ku nantikan hari kesusahan itu. Saudara streaming yang di rumah yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, saya beritahu bahwa Tuhan memelihara kalian, memelihara kita semua. Yang penting sudah lakukan, berjuang, bertahan, dan ada harapan. Dan jangan menyerah pada nasib, menunggu kematian. Tapi saudara, berserah, percaya, berjuang, dan tetap punya harapan. 2026, 2027. Jadi saudara, sebenarnya saya khotbahkan ini adalah lagu lama kaset baru. Karena itu pesan tahun 96-97. Saya sendiri pun 2017 saya beli tanah itu kira-kira hampir 2,5 sampai 3 hektar. 2.500-2.000 meter berbagai tempat. Nah, kebun saya sama kebunnya Pak Yabes, adiknya Pak Yusa deket. Nah, itu jadi benar saudara. Sayuran, buah-buahan itu dari kebun. Saya tanam durian musangking, durian hitam, dan pohon-pohon durian udah tinggi, dan apokat, semua ada. Saya pelihara sapi, itu semua. Itu saya persiapkan untuk 2020. Sejak 2017. Walaupun orang mengatakan gila, saya jalan terus saudara. Tapi satu hal yang saya sadari, ingat bahwa Tuhan memelihara kita. Nah, yang bisnis properti, tolong ingat saya, komisi 2%. Karena apa? Nanti di 2026, di 2027, itu nanti properti akan menyusul. Karena properti selalu yang terakhir. Setelah inflasi 2026, 2027. Nah, saudara yang punya properti jangan dijual dulu. Karena apa? Daya beli masyarakat turun itu sampai 2 tahun. Sampai berapa lama saudara? Sampai berapa lama saudara? 2 tahun. 2025 itu baru start semuanya. 2026 semua akan mengikuti penyesuaian 2026-2027. Jadi saudara, kalau yang tidak kepepet sekali, jangan jual dulu. Kalau jual sekarang, engkau akan ditekan habis harga. Dan usahakan jangan menjaminkan rumah tinggal. Itu pesan saya. Sahabat terang kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni, Pastor Dotoni. Apabila ada di antara kalian yang memiliki beban berat dan ingin doakan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni, kalian bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Yefta Ministry ataupun Tuhan Hiles TV. Dan mari kita doakan bersama-sama kiranya Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni ini diberikan kesehatan agar beliau dapat terus melakukan pelayanannya dan mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Dan sahabat terang kemuliaan, mungkin sampai di sini kita tutup dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas pesan yang telah disampaikan melalui hamba-Mu yaitu Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa ampuni kami, ampuni kesalahan kami, berkati kami semua. Lindungi kami, sertai kami kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan ya Pak. Berkati kami semua yang telah mendengarkan dan menonton video ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Haleluya. Amin. Sahabat yang kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini, dan bertemu lagi di lain waktu tentunya. Dan saya beruntuk kalian semua kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga diberikan perlindungan dari sakit penyakit dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.